Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Nah, ini adalah story Instagram yang saya buat menggunakan Pixel 3a. Teman-teman bisa lihat langsung di akun Instagram saya Ari Kurnia 13. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, ada promo nih 11.11 dari Pixel Shopee ya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi buat info selengkapnya. Tapi yang jelas kalian akan dapat gratis ongkir 0 rupiah selama seharian, voucher diskon sampai dengan 1,1 juta setiap jam, dan ada flash sale iPhone 12 128GB 11 rupiah. Ya meski kesempatannya nggak banyak, tapi siapa sangka bisa dicoba aja. Terus kalau kalian pengen voucher diskon, kalian bisa aja pakai voucher diskon 35.000. Lengkapnya kalian cek deskripsi. Voucher berlaku hingga 14 November 2021. Ya coba ya kalian cek aja barang-barang yang pernah saya beli. Itu link di Shopee-nya sudah ada tuh di deskripsi. Kalian bisa pakai promo-promo yang ada di deskripsi tersebut supaya belanjaan kalian bisa lebih hemat lagi. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, ini buatnya cukup sederhana ya. Jadi saya mau coba nge-share ya. Yang pertama mulai dari pengaturan kameranya nih. Ketika saya rekam, untuk mendapatkan kualitas Instastory yang cukup lumayan, nggak pecah-pecah banget ya untuk ukuran Android. Yang jelas pertama saya harus mengatur resolusinya ke 4K. Ya, ini di 4K 30 fps. Ini ya. Jadi kalau Full HD nanti ada cropping atau kompresi saat diupload. Nah, kalau kalian menggunakan resolusi 4K ini, ketika nanti akan dikompresi oleh Instagramnya, itu resolusinya nggak turun-turun banget dan bitrate-nya juga nggak parah turunnya. Nah, ini settingan pertama nih. Lalu kedua, kalau kalian rekam itu biar biar gambarnya nggak goyang. Karena meskipun ini udah ada stabilizernya, tapi kalau resolusi 4K itu yang berjalan hanya OIS-nya saja, AIS-nya tidak ikut membantu. Jadi ya perlu effort dari tangan kita juga supaya hasilnya lebih maksimal. Yang pertama saya kayak gini, kita pencet dulu aja, rekam, lalu gerak perlahan. Nah, ketika udah selesai langsung stop aja. Nah, kalau kalian record itu biasanya kan ada beberapa orang yang one take ya, one shot gitu ya. Jadi kayak gini, beberapa orang kayak gini nih. Seret, lalu tekan tombol pause, ambil lagi. Nah, kayak gitu juga nggak masalah, tapi saya lebih suka recordnya satu persatu. Nah, setelah kalian record, kita bisa masuk ke KineMaster atau distabilkan menggunakan Google Photo ya. Nah, ini saya sudah mengumpulkan beberapa bahan, misalnya ini nih. Ini adalah bahan yang tadi saya rekam di kantor waktu hujan. Untuk video ini sebenarnya masih bisa distabilkan menggunakan Google Photo, tapi nanti kemungkinan resolusinya akan turun di situ. Jadi saya tidak perlu menstabilkan lagi karena ini gambarnya juga udah cukup oke ya. Nah, itu alasan kenapa tadi saya bilang di awal saat rekam itu udah harus stabil ya. Effortnya dari tangan kita juga. Atau kalau kalian ada gimbal buat HP tambahan itu jauh lebih bagus. Jadi nggak asal rekam, mau pakai iPhone juga kalau kalian rekamnya sambil lari, jungkel-jungkel atau apa juga nggak akan maksimal hasilnya, nggak akan bagus. Itu kalau kalian ngincer kestabilan gambar. Setelah kalian dapat bahannya, saya biasanya untuk satu bahan itu cukup 7 detik supaya kalian bisa untuk mengekat 2 detik pertama dan 2 detik terakhir. Nah, 2 detik pertama itu biasanya tangan kita masih belum stabil nih. Nah, baru berikutnya di detik ketiga sampai detik terakhir, biasanya tangan kita udah lumayan oke. Jadi, kita bisa potong detik depan dan detik belakang. Nah, caranya gimana? Kita gunakan KineMaster. Emang agak ribet ya, tapi nggak apa-apa lah, demi kepuasan. Di KineMaster, sebelum kalian masuk ke bagian editingnya, nah, saya sarankan kalian buat melakukan beberapa pengaturan ini. Biasanya di awal, sebelum masuk ke project, kalian ada lihat menu pengaturan ini ya. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, kalian pilih pengaturan canggih eksperimental. Nah, kalau di HP saya, itu saya mengaktifkan 3 menu ini. Izinkan penyimpanan hingga 60 fps, aktifkan penambahan klip video hingga 240 fps, dan mode lapisan video tak terbatas. 3 bagian ini saya aktifkan, meskipun kalau kalian nanti coba aktifkan akan ada notif begini. Nah, peringatan. Tapi nggak apa-apa,
Ini masih bisa kok, aman aja. Baru setelah itu kalian buat project baru, pakainya yang ini ya, 916 yang untuk ukuran story atau reels. Ini juga bisa kalian terapkan kalau mau bikin video reels Instagram. Berikutnya, nah kalian cari tuh bahan yang udah kalian kumpulkan dari beberapa situasi yang mungkin kalian ingin abadikan jadi Instastory. Oke, yang pertama saya langsung ini nih, tekan ini. Jadi langsung masukin aja semua, nanti potong-potongnya terakhiran. Nah, kalau bahannya udah masuk, kalian close dulu bagian ini. Nah, ini kan kita bisa berbesar. Kita coba perhatikan, play dulu. Nah, itu kan di awal kurang mulus ya, 1 detik sampai 2 detik pertama kurang mulus, bisa kita crop. Nah, kita ambil beberapa detik aja. Untuk satu bahan, saya biasanya cukup ambil 3-4 detik, maksimal 5 detik, supaya nanti bisa muat lebih banyak scene, lebih banyak varian videonya. Nah, ini kan bisa pilih nih, sampai mana, bagian mana. Jangan sampai akhir. Di bagian akhir biasanya akan goyang, karena kita harus mematikan saat record video ya, mematikan kameranya. Nah, jadi pasti akan ada goyangnya. Kita potong di sini aja. Nah, nggak perlu pakai transisi biar nggak alay-alay banget. Kecuali emang kalian tema videonya yang kayak jedak-jeduk gitu ya, itu terserah. Mau pakai transisi model apa juga nggak masalah. Tapi kalau saya nggak suka sih. Nah, ini kan di awal kurang bagus. Nah, nanti beberapa detik ke dalam bisa kalian potong. Nah, kita ambil beberapa detik aja. Nah, segini cukup. Potong. Yang lain juga sama, kita terapkan. Jadi nggak harus diambil semua ya. Udah cukup. Ini udah 10 detik. Nah, berarti kan ini sisa masih ada beberapa ya. Ini nggak usah kebanyakan. Cukup 2,5 detik aja. Dan yang terakhir ini sampai di detik 15. Jadi kan Instastory itu, oh salah maaf. 15 detik ya kalau Instastory, jadi ya kalian pepetin aja ke 15 detik. Ini jangan sampai 15 lebih ya, nanti jadi 2 story-nya. 14,9 lah paling enggak, segini nih. Potong lagi. 15,3. Ya seginilah ya cukup. Coba kita play, gimana hasilnya. Ini nggak perlu distabilin karena memang bahannya udah kita ambil secara bagus, secara stabil, menggunakan tangan kita sendiri. Atau kalau kalian mau slow mo ini juga bisa di slow mo sih sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak karena FPS-nya ini kan hanya 30. Kalau terlalu banyak slow mo-nya nanti gambarnya patah-patah. Taruhlah segini aja nih. Misalnya ya, kita lihat. Ya, masih oke. Nah, setelah itu, kalian ekspor. Ekspornya, ini kan ada resolusinya, ada beberapa ya. Kalian pilih yang paling atas nih, 1440. Sebenarnya ini bukan 4K ya, ini 2K. Karena kemampuan hardware HP ini nggak bisa sampai 4K. Kalau Pixel 3 yang Snapdragon 845 itu bisa sampai 4K. FPS-nya 30, jangan-jangan dinaikin karena kita recordnya di 30 FPS. Jadi nggak serta-merta kalau dinaikin FPS-nya jadi bagus itu enggak, malah nanti gambarnya jadi kacau. Kecuali kalau kalian recordnya di Full HD 60 FPS itu bisa kalian naikin atau disesuaikan dengan FPS maksimal saat recordingnya. Nah, bitrate-nya saya sarankan jangan di bawah 20 ya. Ini bitrate-nya kan ada nih. Di sini saya pakai 24 Mbps. Standarnya bawaan ini tuh 27. Sekitar segini. Jadi sejauh ini nih sekitar 51 MB ya. Nanti sejauh file outputnya nggak melebihi 100 MB itu masih oke-oke aja. Karena kalau lebih dari 100 MB outputnya, nanti kalian akan kesusahan saat upload di Instastory-nya. Percuma, nanti lama. Jadi cukup itu aja. Habis itu langsung klik simpan. Nah, tunggu renderingnya. Karena ini durasinya nggak terlalu banyak, maka cepet. Ini saya pakai Pixel 3a di Android 12. Ya, jadi kalian bisa sesuaikan sendiri dengan HP masing-masing. Harusnya sih performanya sama-sama aja ya kalau
maupun Android 11 maupun Android 12. Nah, ini kan udah nih. Sekarang hasilnya coba kita lihat di galeri ekspor. Nah, ini belum ada musiknya nih, karena musiknya kan kita ambil dari Instagram ya. Nah, cukup oke kan? Gambarnya nggak kekompres sama sekali. Ini masih resolusinya masih di atas Full HD. Jadi kalau kalian upload ke Instagram, maka hasilnya pun nggak terkompres terlalu parah. Itu salah satu trik atau tips yang bisa kalian lakukan. Di HP-HP Android lainnya mungkin bisa, tapi kayaknya sih nggak bakal semulus di Google Pixel. Memang kalau diakui, dengan menggunakan iPhone, itu selalu di atasnya ini ya. Jadi ada yang bilang, wah bisa setara iPhone. Menurut saya belum, terutama FPS-nya. Di iPhone itu bisa 60 FPS-nya nggak kekompres sama sekali. Kecuali kalau kalian HP Android-nya itu bisa 4K 60 FPS ya, kayaknya sih tetap bagus hasilnya. Nah, kalau udah kalian tinggal upload aja, nanti hasilnya akan seperti di story yang ada di HP saya, di akun Instagram saya kayak gini. Nah, ini ya, lumayan lah, nggak kekompres-kompres banget. Ini kalau dilihat dengan yang ada di galeri memang terkompres, tapi resolusinya masih di atas Full HD. Itu salah satu cara yang saya gunakan untuk mengantisipasi kompresi dari Instagramnya. Kalian bisa lihat koleksinya nih, saya kan sudah bikin highlight. Sini ya, Pixel 3a, Pixel 3, Xperia One, jadi kalian bisa bandingin story-nya bagusan mana, atau kalian pengen lihat-lihat aja Pixel 3 tuh kalau bikin Instastory bagaimana.